Pengembara tidak punya rumah, kemana dia pergi, ke situ dia pulang. Kami menyerah, tidak kuat hidup rutin dan monoton. Bekerja dari pagi hingga sore, berpuluh tahun menetap di satu tempat. Terlalu berat untuk kami jalani, karena itu kami turun ke jalan menuju kebebasan. Cerita perjalanan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Survival, Keindahan alam, petualangan, cinta. dan kebaikan hati bangsa ini. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda, bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja. Kami Road Trip Indonesia. 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam Nusantara. Terbang bebas kemana suka, tanpa batas waktu. Solar antrinya cukup panjang. Ya, anggaplah sambil berhenti. Antri semua. Kalau Antri SPBU, semua, betul. panjang-panjang. Ini jaraknya sekitar 30 km. 30 kilo insya Allah ada. Oh, Bapak logatnya kayak logat Jawa ya, Pak? Ngomong Jawa. Lah, ini kan di Sumatera atau kita? Ya iya, di Sumatera ngomong Jawa. Sering lihat di YouTube. Oh, iya. Lihat Ini mau mobil kemana? abang, mau ke mana? Oh, Lihat mobil abang, sering lihat mobil abang ini. iya. Muter lagi Penonton dong. Road Trip Indonesia Siap. dari Palembang. Ini cerita tentang jalur lintas barat Sumatera. Jalur yang sangat bersejarah bagi lahirnya Road Trip Indonesia. Jadi sekarang kita sudah masuk ke peradaban. Ini jalur lintas barat, Trans Sumatera lintas barat. Provinsi Bengkulu. Jalur terindah dibanding lintas timur atau lintas tengah Sumatera. Bagaimana situasi solar di Trans lintas barat Sumatera ini? Secara umum jalur pantai barat Sumatera ini sangat berkesan buat kami. Sejak dulu, kenapa? Karena ini kan banyak juga tuh yang tanya, pemicunya apa sih Road Trip Indonesia ini? Pemicunya adalah 8 tahun lalu kami melewati jalur ini tahun 2015 berdua saja dengan Kak Beda. Kalau rencana awal itu Road Trip Indonesia itu mimpi yang sudah lama. Mimpi kepengen keliling Indonesia, petualangan yang sudah berpuluh-puluh tahun Bang Den simpan, akhirnya baru terwujud 7 tahun lalu. Kita sudah di jalan lintas barat Sumatera ini, jalanannya udah bagus banget. Memang sedikit berputar dan sedikit lebih jauh. Tapi kalau mau menikmati perjalanan dan pemandangan dan tidak terburu-buru, kami rekomendasikan jalur ini. Itu ombaknya keren banget kayak gitu. Lintas barat nih, cenderung itu ya. Ombaknya besar. Oh, ada parkir buat di sini. Ngapain kita di sini sayang? Kita mau breakfast. Kita cari spot seperti biasa, kita cari spot yang indah buat sarapan di pinggir laut yang ombaknya luar biasa. Ya, ini kita sudah sampai di Samudra Hindia, pantai barat Sumatera. Jalur memang tidak biasa ya. Kebanyakan orang ambil jalur itu lintas timur ataupun lintas tengah. Tapi sekarang sudah ramai, jalanannya sudah besar. Dulu awal-awal kita pertama lewat jalur ini masih sangat sepi sekali. Tapi view-nya tuh memang bikin kita tuh pengen berhenti-berhenti terus, teman-teman. Ini kalau mau camper van, beberapa mobil bisa camping di sini. Tempatnya bagus. Ada WC, ada warung dekat dengan jalanan. Telur rebus. Pakai telur rebus jadi. Oh, perutku langsung lapar. Iya. Ya kan? Sarapannya sih sederhana, tapi lokasinya ini loh.
Jalanan di lintas barat tuh, lintas barat Sumatera. Jalanan bagus, lebar, sepi, bebas macet, pemandangan bagus. Ya, ngapain lagi? Ya, bukan ngapain lagi. Ini pilihan yang baik, salah satu pilihan yang baik, alternatif yang baik untuk yang mau touring Sumatera, mau pulang kampung ke Sumatera. Kalau jalur timur udah terlalu padat, jalur tengah juga terlalu ramai. Memang agak berputar sedikit, tapi nyetirnya asoy. Tahun 2015 Bang Den sama Kak Beda tuh mau pulang kampung. Nah, jalur yang biasa diambil itu biasanya kalau orang pulang kampung dari Jakarta ke Sumatera Barat itu jalur lintas tengah atau jalur lintas timur. Nah, kalau ini adalah jalur lintas barat itu jarang sekali orang lewati, sangat jarang. Tapi kami penasaran karena jalur lintas timur sama lintas tengah sudah biasa. Kami akhirnya putuskan lewat sini. Itu masih sepi, jalan masih kecil. Tapi ternyata kami surprise sekali dengan pemandangan Samudra Hindia yang biru, langit biru, dan pegunungan-pegunungan di sebelah kanan. Nah, itu pemicunya dulu. Kita lewati, luar biasa sekali. Saya sangat excited dengan perjalanan ini. Kita harus coba jalur lintas barat ini. Tidak mengecewakan. Biasanya yang orang pulang kampung dari Jakarta ke Sumatera Barat itu cuma ditempuh dengan 35 jam kalau direct ya gantian. Ini Bang Den berdua sama Kak Beda menempuh jalur ini waktu itu 6 hari 5 malam baru sampai di kampung halaman. Karena kami berhenti-berhenti menikmati pemandangan. Nah, itu adalah perjalanan yang kami sebut 15 hari 7 provinsi. Pulang dari perjalanan ini, Bang Den sudah jadi gila. Gak mau cerita apa-apa lagi selain keliling Indonesia. Di otak dan kepala Bang Den itu cuma ada keliling Indonesia, keliling Indonesia, keliling Indonesia. Kak Beda tuh sampai bingung, Kak Beda tuh sampai senewen. Bahkan waktu ide ini pertama kali Bang Den sampaikan ke Kak Beda, dia marah. Hampir seminggu Bang Den gak ditegur-tegur. Wajar, namanya perempuan. Mungkin dia berpikir, ini apa keliling Indonesia? Apakah ini pekerjaan? Apakah ini berpenghasilan? Terus nanti duit kita dari mana? Makan dari mana? Ini dari mana? Cicilan ini dari mana? 1000 pertanyaan muncul dari Kak Beda. Bang Den cuma jawab, gak tahu, gak tahu. Ya iyalah, pasti tanggapanku kayak gitu. Ini orang udah gila apa ya? Setelah 15 hari 7 provinsi itu, pikirannya dia cuma keliling Indonesia, keliling Indonesia. Aku pikirnya, aduh, pekerjaan kita gimana? Dapat uang dari mana? Makan bagaimana? Hidup kita bagaimana? Masa depanku bagaimana? Dari pagi sampai malam topiknya cuma keliling Indonesia. Pagi, malam. Nanti kita begini, nanti kita di sini begitu, nanti di sana begini, pokoknya begitu semuanya. Akhirnya setelah 4 bulan, aku menyerah. Terus aku bilang kayak gini, oke, kapan kita berangkat? Jadi ini adalah jalur yang sangat bersejarah untuk lahirnya road trip Indonesia. Makin seru. Ini kota mana? Mana di mana anak kambing saya? Oh, sana pantai. Ya teman-teman, kita sekarang udah sampai di Kota Mana, ibu kota dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini ada yang tahu nggak ini tugu apa? Itu sekitar 1,5 jam lah perjalanan tadi dari Bintuhan, Kaur ya. Kalau arah sana itu kita ke Pagar Alap, Sumatera Selatan lagi. Kalau kita lanjut ke Bengkulu, ikutin terus pesisir barat. Tadi udah ada mulai ngeliat duren. Nanti kalau ada lagi kita coba cicipin rasanya durian Bengkulu seperti apa. Oke? Nah, jalanannya rusak mana-mana. Kita akan terus menyisir pantai barat Sumatera dengan pemandangan Samudra Hindia di sebelah kiri dan pegunungan Bukit Barisan di sebelah kanan. Sebuah kombinasi pemandangan yang sempurna. Ya, ini ngantri solar nih. Antrian panjang SPBU jadi pemandangan yang biasa di jalur ini. Kasihan sih para driver. Sepanjang jalan kita akan melewati beberapa kota-kota kecil yang belum pernah kita dengar namanya selama ini. Ada Krui, Bintuhan, Kaur, Manat, Tais, dan banyak lagi. Inilah proses berkenalan dengan Indonesia sesungguhnya. Pak, berapa harga solarnya Pak? Berapa? 3
Bekas 10.000 Pak. Ah dapat ini 10.000. Tadi 12.000 mahal-mahal semuanya. Di pom bensin nggak ada jual. Sekarang kita berada di Desa Padang Pelasan, Kecamatan apa itu? Periukan, Kabupaten Beluma, Provinsi Bengkulu. Kita baru selesai makan siang, istirahat di sini. Kita sekarang sampai di Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Ini yang disebut dengan Pantai Panjang karena memang pantainya panjang-panjang sekali. Kalau mau camping di sini juga kayaknya bisa. Oke, Pantai Panjang. Mohon maaf untuk Bengkulu, kami hanya singgah sebentar saja dan lanjut ke arah utara. Isi lagi solar. Ya udah habis. Ya lumayan agak tenang karena jalur kita agak panjang. Ini kita tutup dengan hujan. Hujan membawa berkah. Selamat pagi kawan-kawan road trip Indonesia. Pagi ini kita siap-siap berangkat kembali setelah tadi malam kita merapat di apa namanya Sal? Katuhun. Katuhun ini masih provinsi Bengkulu ya. Jadi kita di antara kota Bengkulu dan Muko-Muko. Wah, ini jalanannya tanahnya masih becek gini. Perjalanan kita akan menempuh sekitar hampir 700 km. Kita meninggalkan kota, bukan kota itu, Ketahun itu apa nama apa? Kecamatan. Kecamatan Ketahun jam 6.30. Menuju Muko-Muko 3 jam setengah. Hidup di alam terbuka atau di jalanan itu membuat pikiran segar, menikmati angin, suara ombak, dan hijau pegunungan. Lalu bertemu keramahan dan senyum tulus di mana-mana. Oke, pagi ini kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke Sumatera Barat. Kita masih berada di Trans Bengkulu Muko-Muko. Ini sepanjang jalan kita sampai ke Muko-Muko akan terus melewati Samudra India. Ini ombaknya lumayan cukup besar ya pagi ini kita melihat, dan cuaca segar sekali di sini. Daerah yang kita lewati ini sekarang banyak sekali kebun-kebun kelapa sawit. Sepanjang jalan semenjak dari Bengkulu sampai ke sini tuh rata-rata kelapa sawit. Wah, ombaknya men. Ya, keren banget tuh. Nah, di sini juga banyak teman-teman driver lintas barat Sumatera nih. Truk-truknya pada parkir di sini semua. Kayaknya tempat istirahat juga di sini. Sekarang di Jalan Raya Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau. Masih kabupaten, masuk kabupaten mana kah? Kota Bani, Oh ya teman-teman, ada yang tahu nggak ini? Kecamatan Putri Hijau ini masuknya kabupaten mana? Tolong ditulis di kolom komentar. Ayo tambal yang kuat, Pak, Mas. Tambal yang kuat. Ya, kita sekarang berada di Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara. Ini ada pasar di pinggir jalan kayak Kabeda. Berhenti dulu dia. Mau cari beli sarapan, jajanan lokal. Pasar-pasar kayak gini biasanya dia pasar mingguan. Ada hari-hari tertentu dan ramai. Semua orang berkumpul mungkin dari dalam, dari daerah-daerah perkebunan sawit itu berkumpul di sini semua nih. Ya, kita akhirnya cari-cari tempat buat sarapan, ketemunya di tengah hutan ini. Bukan di tengah hutan sih, di pinggir hutan. Hutan sawit ini Sumatera. Ini semuanya
hutan sawit. Kalau Kak Beda turun mobil dia langsung ke belakang lah tuh ngurusin makanan. Banyak lewat. Beberapa kali kita ketemu dia tuh dari tadi. Jalanan bagus ya sejauh ini. Kita mau kasih tahu teman-teman. Kayak sebelah sana laut ya. Kedengeran suara ombaknya. Iya kayaknya. Iya. Ini mumpung ada tempat-tempat duduk di sini, kayak ini bekas orang jualan. Tapi kita berharap jangan ada harimau Sumatera ya di sini. Kita makan nasi uduk sana. Tadi kan kita beli di pasar. Bang Den makan tuna dan telur. Oh nih. Ya ada. Ada maunya turun tuh. Mungkin cium mau makanan. Cium aja. Banyak monyet guys. Sepertinya ada jembatan putus yang kita harus jalan bergantian. Ya, makasih. Yuk. Oh, ini putus. Aduh, kok airnya coklat dari sungai ini ya? Guys, kita sudah sampai di Kabupaten Mukomuko guys. Ntar lagi sampai Sumatera Barat. Lu makan siang, kemudian cari tempat sholat, rileks-rileks, rokok-rokok, sebat-sebat. Ayo. Nah guys, kita udah selesai makan siang. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Ke masjid. Ini kemana orang-orang Mukomuko nih, kok pada sepi? Hah? Kemana nih orang Mukomuko ini, kok sepi sekali kotanya? Sekarang mau kemana sayang? Kita ke sembayang Johor dulu ya. Nah, Johor dulu. Kita cari Masjid Agung. Katanya kebersihan sebagian dari iman. Ini ada bekas ada acara kali, cuma orangnya menyampah di semua tempat. Ya bagaimana? Terus saya mau sholat ke sini, biar aja lah. Akhirnya dapat juga kita solar, Oke teman-teman, kita baru saja meninggalkan Provinsi Bengkulu, berarti sekarang kita masuk ke Provinsi Sumatera Barat. Setelah sekian lama Provinsi Lampung, Sulawesi Selatan dan Bengkulu, kita tidak mendapatkan biosolar di SPBU. Kita lihat di Sumatera Barat bagaimana nih. Gunung Sansai baku liling, Dentakan ajo kawanan lamo, sangke dan basul yang sulit. Kalau lagi musim itu, tanyalah. Oh, awak dah. Awak dah latihan nyetir tadi. Gua lah sakit kaki dan enggak. Kau suruh apa lo? Ada mau nanya duku. Duku dari duku mana? Tebo. Tebo. Tebo itu mana Jambi? 25 kilo. Iyo. Dari mana, Bu? Pilih manis-manis yo. Dari mana, Bu? Dari Jakarta. 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 Suamiku orang Payakumbuh tuh. Suami orang Payakumbuh, aku orang Betawi. Yang aku makan tadi dihitung ya. Enggak apa-apa lah. Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Makasih ya. Saya ikhlas, nanti sakit perut kalau kayak gitu. Cobain, no. Ya, boleh dicoba deh. Nah, akhirnya di Sumatera Barat Ada. baru kita dapat solar di SPBU. Luar biasa. Bukan bermaksud apa-apa, tapi tadi kita begitu masuk perbatasan Sumatera Barat, biosolar sudah aman sepanjang ke sini. Makanya kita belum isi karena kita pikir aman ya SPBU di Sumatera Barat. Sejauh ini tidak ada masalah. Sorry ya teman-teman yang lain, tapi kenyataannya ya memang faktanya begitu. Mulai masuk pesisir selatan sudah aman. Nggak tahu kenapanya, kita juga nggak tahu. Di sini juga kita lihat masih ada kebun-kebun kelapa sawit, tapi kenapa masuk Sumatera Barat biosolar aman?
Tolong tulis di kolom komentar bagi yang tahu. Sumatera Barat juga yang kaya. Apa tuh artinya? Ada yang tahu kan? Sumbar juga yang kaya ya. Boleh. Boleh. Hitungnya tanya tuh bukan mau memegabang guys, ya tapi yo itulah keadaannya tuh alah. Sore ini kita sampai di Suranti. Ini pesisir selatan. Pesisir selatan kita lihat ini ada tukang sate yang jualan rame banget ya, kita cobain aja. Kalau bumbunya sih kuahnya sate Padang, cuman biasanya kan sate Padang daging kan. Kalau ini ayam sama kerang. Bilangnya di sini lokan. Tapi bumbunya jos banget, enak. Lokan sama ayam. Nggak tahu kenapa nggak pakai daging sapi ya di sini. Kalau ada teman-teman pesisir selatan yang tahu kenapa di sini sate Padang pakai ayam. Biasanya sate Padang tuh pakai daging sapi. Kita mau penonton road trip Indonesia di Desa Suranti, ya kan? Pesisir selatan. Oh ya. Siapa namanya kak? Reni dari Batam. Iya, dari Batam. Oke, kita foto dulu yuk. Ayo. Aduh, kita ini waspada. Jalannya nggak kelihatan. Kalau ada Nggak lampu kayak gini, kelihatan, tapi di jurang-jurang, pegunungan, naik turun, longsor. Karena sudah malam dan cuaca hujan badai, kami merapat di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Besok kita lanjutkan lagi cerita perjalanan. Salam saya. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya Menarik pilihan gitu. warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas. Udah Iya. kita pakai Kuat, bertahun-tahun masih kuat Tidak juga sobek. teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Nih. Good morning. Morning. Di mana sekarang? Kita di Kaur. Bintuhan kah Kaur? Iya, Bintuan ibu kotanya. Bintuhan Kaur. Kita Provinsi? semalam. Kita udah Gua cantik. jidatnya. Provinsi Sumatera. Bulu. Salah. Pagi ini kita siap-siap lagi berangkat karena tadi malam udah malaman juga kita sampai di sini. Iya. Yang seharusnya sebelum jam 6 perkiraan kita, akhirnya kita sampai sekitar jam berapa? Jam 7? 8. 8 lah pas. Ya. Baju kita? Baju kita kembar, Kembar sengaja nih. aku kembarin. Tuh. Jadi perjalanan kita memang begitu, kita nggak bisa sesuai dengan Google karena kan berhenti-henti, syuting-syuting, menikmati perjalanan, menikmati pemandangan alam. Jadi sekarang kita lanjut lagi Kalau rencana Google bilang 8 jam gitu, kemungkinan kita bisa 12 jam. 12 jam. 10 sampai 12 jam. Ini kayak sekarang Google bilang 4 jam menuju ke Bengkulu. Paling Ya, kita sore sampai. paling nggak kita 6 jam. Karena kita berhenti lagi. Iya. Cari tempat sarapan, berhenti lagi. Cari tempat makan siang, berhenti lagi. Iya, di sini baru hujan gede. Berarti kita terus ke sana kan, hujan gede terus ya. Kena angin. Ini banyak longsor ya guys, hati-hati di sini ya. Buat dam. 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 Iya. Banyak tuh semua titik di sini. Itu tanahnya kayak lembut banget deh. Tanah merah. Kayak lumpur gitu. Masih di Pantai Panjang Bengkulu. Kita lagi agak-agak bingung apakah kita mau stay di sini, apakah kita mau lanjutkan perjalanan. Kalau kita mau lanjutkan perjalanan, apakah kita mau lewat Curup, apakah kita mau lewat Muko-Muko. Selalu begitu. Tapi disitulah nikmatnya road trip Indonesia. Ntar udah duduk di belakang kemudi baru, oke kita Curup, oke kita Muko-Muko.
Dekat. Kita masuk. Semenjak kita masuk Sumatera beberapa hari yang lalu, kita baru punya kesempatan isi di SPBU dengan harga normal itu baru 2 kali. Sampai sekarang selebihnya regen semua. Nggak tahu kenapa bisa seperti itu. NKRI harga mati. Lensanya basah tuh, kena air. Ini sisanya beli ini yang tolak angin cair. Selamat tinggal Bengkulu. Sampai ketemu lagi ya. Semoga nanti lancar solar-solarnya. Jembatan lama. Aku bikin nice. Oh, sini bawah-bawah. Saya kumpul di Paya Basuang, Bebas lu. Oh, Dekat Taram. Perjalanan kita hari ini kayaknya akan cukup panjang ya, karena kalau memang memungkinkan, kita berharap bisa sampai di Sumatera Barat, Payakumbuh tepatnya, di kampung halaman Bang Den malam ini. Jadi kita tidak menginap lagi di jalan. Tapi kalau memang seperti biasa, kalau di jalan banyak spot-spot yang bikin kita pengen berhenti, pengen ngopi, pengen menikmati alam, pengen syuting, biasanya itu akan jauh lebih panjang dan mungkin kita akan bermalam atau camping nanti di mana. Kalau bisa di campingnya di Pantai Mandeh gitu. Hai, Mandi. Painan. Mandi. Mandi. Kita belum pernah ke Mandi. Woi, sebetulnya ada jalur yang menarik sih kalau kita nggak buru-buru ya. Jalurnya kita potong ke. Ya pagi ini kita harus isi BBM dulu nih sayang. Perlu banget nggak? Nggak perlu banget. Cuman kalau melihat antrinya kayak gini nih nggak tahu nih kapan. Tapi kok ini ngantrinya sampai bertumpuk-tumpuk begini ya? Ya mungkin udah dari semalam dia taruh mobilnya. Waduh. Udah mulai ngisi belum nih? Yang depan belum kayaknya. Ambil makan bakso kayak ngisi. Iya, kayak berjejer. Masih antri? Doang. Udah buka belum? Tapi yang hijau udah diantri kan. Oh, udah tuh. Nggak tahu kapan masuknya nih. Nasib rakyat kecil, driver trans, driver sawit. Ya, semoga ada perbaikan lah untuk hidupmu kawan. Semoga orang-orang atas akan lebih serius memikirkan kehidupan kalian yang ngabisin waktu cuma hanya untuk ngantri tiap hari harus ngantri. Ada? Kosong? Oh, kosong. Oke lah, kita lanjut aja lah. Oke, NKRI harga mati. Angkat ini baju hijau. Iya, baru mulai nyangkul. Iya dong. Kan bentar lagi mau sarapan sama ngerokok. Ini kita sudah sampai di desa Pulau Makmur. Pulau Makmur, Ipuh. Bengkulu. Bengkulu nggak tahu nih, Bengkulu masuknya Bengkulu mana? Bengkulu Utara yang tadi, sekarang nggak tahu itu. Nanti kita cari lagi tulisannya. Oh, di sini nih. Desa Pulau Makmur, Kecamatan Oh, Ipuh, udah masuk Kabupaten Mokomuko. Maaf. Kita sudah masuk Kabupaten Mokomuko, guys. Ipuh itu masuknya Mokomuko, bro. Bukan Bengkulu Utara lagi.